pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang ke-10. Capaian kuliah untuk pertemuan 10 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tipe string dan kegunaannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan dan memanipulasi tipe string dengan bahasa pemrograman. Nah, kita langsung saja untuk mengetahui string ya. String ini sebetulnya sudah kita pelajari, sudah kita gunakan dalam pemrograman yang sebelumnya. Ya, jadi string ini berisi urutan sekuensial karakter-karakter yang case sensitif. Tahu ya, case sensitif itu huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Ini adalah case sensitif. String ini sudah sering kali kita gunakan dalam berbagai operasi. Dari pertemuan 1 sampai 9 kita juga tidak jarang ketemu dengan string. Jadi string itu cukup banyak kita gunakan. Nah, string itu bisa karakter huruf ya, tanda ya, bahkan angka ya. Angka pun sebetulnya dia juga bisa string, angka 1, 2, 3 dan seterusnya, asalkan diapit dengan tanda petik maka dia adalah string. String juga dapat dibandingkan dengan beberapa operator seperti ini ya. Ini sama dengan 2 kali itu artinya sama dengan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, beberapa fungsi ya, khususnya fungsi len, ini adalah fungsi khusus Python ya, khusus di Python untuk mengevaluasi panjang karakter. Saya kira fungsi len ini sudah banyak digunakan ya, sudah sering kita gunakan pada pertemuan yang sebelumnya, dan saya kira ini sudah tidak asing juga ya. Jadi fungsi len di sini, misalnya di sini ada contoh ya, S itu variabel diisi aku ya, print len S, outputnya 3. Ini adalah panjang dari string ya, panjang dari string. Lalu string ini juga diindeks ya, tidak hanya list ya. Kalau kemarin kita sudah belajar list, len dari list ya, len dari string juga ada, len dari list juga ada ya. Indeks dari list ada, indeks dari string juga ada. Jadi ada tanda kurung kotak digunakan untuk mengambil nilai berdasarkan indeks atau posisi. Pastinya indeks itu dimulai dari 0 ya. Indeks itu dimulai dari 0. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini ada contoh ya. Ada S sama dengan ABC ya. Indeks dimulai dari 0, 1, 2 ya. By default seperti ini, tapi ada juga indeks dari minus ya. Indeks dari minus itu elemen terakhir. Nah, S0 itu huruf A, S1 itu huruf B, S2 itu huruf C, S3 error. Kenapa error? Karena tidak ada indeks ketiga. S hanya memiliki indeks ke 0, 1, 2. Nah, terus di sini ada S minus 1 menghasilkan karakter C, minus 2 karakter B, minus 3 karakter A. Ya, ini indeks yang dimulai dari elemen terakhir pakai indeks min. Nah, mungkin di sini saya akan berikan contoh tadi ya. Ada sebuah kode ya, di sini juga menunjukkan
perbandingan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan di sini ada perbandingan ya. Jadi ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Ya. Terus saya akan coba jalankan di sini ya. Nah, saya sambil jelaskan di sini word input ya. Input itu untuk mengambil nilai string, mengambil nilai string. Ya pastinya semua input itu dianggap ya, string, jadikan string. Nah, di sini akan ada pertanyaan, apakah word sama dengan banana? Ya, jika banana maka dia adalah banana. Ya, jika lebih kecil dari banana, ya maka word ini before banana. Tapi kalau lebih besar, maka dia setelah banana. Nah, ini saya akan tampilkan contohnya. Ya, Python bandingan string. Saya inputkan banana. Maka alright banana. Jadi dia bisa membandingkan apakah banana sama dengan banana. Jika sama berarti alright banana. Lalu kalau saya tambah tulis ABC, your word ABC comes before banana. Karena ABC diawali huruf A. Ya, A sama B duluan A. Ya, nah ini yang membuat perbandingan. Jadi ya membandingkan otomatis kalau sudah bisa membandingkan seperti ini, bisa enggak Anda melakukan atau mengurutkan string kalau ada banyak string? Kalau Anda punya list yang terdiri dari string, lalu Anda ingin urutkan, bisa enggak kira-kira? Bisa ya, harusnya ya. Anda pastinya akan menggunakan looping dan seterusnya. Saya lanjutkan contoh yang berikutnya. Di sini saya tuliskan ini ya, ini. Ini akan muncul after banana karena habis B ada E ya, banana ya. Yang kedua adalah E itu sama A duluan A. Jadi after banana. Ya. Kalau ini saya tulis lagi ya. Nah, ini juga akan after banana. Ya, karena yang terakhir. Ya, seperti itu. Oke ya. Kalian pastinya sudah paham ya, saya kira ya, sudah tidak perlu lagi. Oke, next. Yang berikutnya adalah indeks ya tadi. Jadi indeks ya tadi dikatakan tadi ya, indeks ini ya. Indeks itu diawali dengan dari 0 ya, indeks 0. Di sini ada fruit sama dengan banana, indeks sama dengan 0. While indeksnya berarti mulai dari 0 ya. Lebih kecil dari len. Nah, kalau lennya ini berarti berapa? Ini lennya sama dengan 6. Tapi indeksnya 0 sampai 5. Perhatikan ya, indeksnya 0 sampai 5. Nah, di sini ada letter sama dengan fruit index. Berarti indeksnya mulai dari 0. Print index, letter, berarti dia akan menampilkan indeks ke 0, letter yang ke 0, berarti B, terus lanjut A, N, A, N, A. Nah, ini mungkin akan saya jalankan ya. Saya jalankan. Di sini ada index string ya, seperti ini banana. Nah, kalau kita ingin mulai dari 1 ya, mulai dari 1 ya, B-nya hilang
ya, anana jadinya. Karena memang indeksnya mulai dari 0. Oke ya, jadi paham ya. Untuk ini ya. Nah, ini pakai while. Ya, nanti kalian bisa uji coba sendiri pakai for gitu ya. Nah, ini kalau Anda ingin coba di sini di luar print ya, fruit index ke -1 munculnya apa? Munculnya A ya. Nah, munculnya A. Kalau indeks yang ke -2 ya N. Seperti itu. Dan seterusnya. Ya, jadi pengindeksan kalau tanda min itu dari belakang ke depan. Oke ya. Jadi indeks pada Python itu bisa plus dan bisa minus. Paham ya? Jadi di sini Anda akan bisa mengutak-atik ya. Oh ya, errornya belum. Ya. Kita coba errornya deh. Di sini kita coba errornya. Kalau ini saya tulis indeksnya 6. Saya jalankan error. Ya. Kalau tadi -5, hasilnya A. Ya. -5, hasilnya A. -6, hasilnya B. Nah, kalau indeks mulai dari min itu sama dengan lemnya. Kalau indeks -7, of range. Mengapa? Karena kalau tadi errornya ini di 6, sekarang kalau minus errornya di -7. Kenapa? Karena indeksnya mulai dari -1 kalau min, tapi kalau plus dari 0. Oke ya, sudah paham, harusnya sudah paham. Next. Nah, sekarang di sini adalah pemotongan atau slash string. Kita dapat memotong menggunakan start stop step. Ya, di sini ada start stop step. Jika ada 2 angka dalam kurung kotak, maka start dan stop. Nilai step otomatis 1. Jadi ini default. Ya, di sini ada contoh ASKDAS24. Ya. Saya coba ada open ya. Di sini saya punya Excel ya, biar kalian lebih jelas, lebih paham. Ada A, ada S, ada K, ada D, ada A, ada S, ada 2, ada 4. Biar lebih paham ya. Ini, nah seperti ini. Kita tulis indeksnya ya, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tapi ingat pakainya dia start, stop, step. Ya. Start, stop, step. Nah, sekarang di sini Anda bisa lihat startnya dari 2, selesainya di 4 ya. Startnya dari 2, selesainya di 4, stepnya 1. Berarti 2 ini K ya. Step selesainya di 4. 4 itu berarti jumlah elemennya ya. Jadi kan 0, 1, 2, 3 ya, 0, 1, 2, 3. Ini kan jumlah elemennya 4. Berarti ini B. Berhenti di sini. Ya, stop. Ini bukan di indeksnya ya, tapi
stopnya itu stop di jumlah, ya KD, ya di seperti itu. Lalu 262, ya kalau 262, ya 262 berarti dia akan berhenti di sini. Ini ya 262. Karena dia 6 itu bukan stopnya 6 tapi indeks ke-6, tapi dia jumlahnya 6. Ya jumlahnya 6. Hasilnya adalah KA. Karena apa? Awalnya 2 tambah 2 jadinya berapa? 4. Nah, ya seperti itu. Nah, kita coba bukan saja ya sini ya. Saya punya di sini ada S sama dengan ASD, ASK, DAS 24 ya. In S 2,4 2.24 ini. Terus kita coba jalankan. Nah, yang indeks string 7 kita tutup dulu ya. Atau ini kita tutup aja dulu. Komen. Oke. Sekarang kita jalankan. Nah, ya, tadi jadi 4. Terus 262 ya, coba jalankan. Seperti itu ya, jadi paham ya. Lalu kalau ini ya, kalau ini menghasilkan semua ya, semua ini titik 2 ini artinya semua ya, semua ini sama aja ya, sama aja dengan 0 len S ya. Jadi ini stopnya itu sebetulnya len S ya, stopnya ini len ya. Jadi tadi stop itu maksudnya len, maksudnya di situ. Lalu di sini kalau Anda ingin menghasilkan ini ya, ini titik 2 minus 1 berarti dibalik ya, dibalik. Kita coba ya. S titik 2 minus 1 ya, coba jalankan. Nah, 421 KSA. Berarti nanti kalau ada soal suruh balik, gampang ya, bisa kalian gunakan ini ya, balik cuma dengan fungsi seperti ini. Ini kalau Anda menggunakan bahasa pemrograman bahasa C ya, ini caranya lebih pusing ya. Nah, terus yang berikutnya ada contoh di sini ya. Kalau ini 41 ini dibalik, berarti 41 hasilnya kok AK ya. Kita lihat ya, kita lihat 41 mulainya dari indeks keempat, mulainya dari indeks keempat ya, 4 ya, 4 ini berarti A ya. Lalu di sini ada stepnya ini minus 2, ini jadinya K ya, 41 dari indeks keempat selesai di 1. Kalau ini bahasanya ndak stop ya, seperti ini. Kalau ini bahasanya lebih stop, ini tidak masuk. Novil ya, ini seperti ini. Hasilnya AK dibalik karena bacanya minus 2
dari 4 minus 2 sampai dengan dia ketemu 1. Nah, ini kita coba jalankan saja. Ini 4 1 minus 2. Maka hasilnya seperti ini. Ini karena minus pembacaannya sedikit dibalik ya, start stop ya. Stopnya itu tapi beneran stop di indeks 1 ya, beneran stop di indeks 1. Oke, yang berikutnya lihat lagi immutability of string. Jadi sifat immutable itu berarti tidak dapat dimodifikasi langsung. Sebuah string itu tidak bisa dimodifikasi langsung. Jadi saya ingin memodifikasi kata hello dengan yellow ya, menjadi yellow. Jadi saya ingin modifikasi ini. Nah, sebetulnya ini saya punya immutable ya. Cara paling gampang mengubah string ini tinggal ganti replace all. Tadi kan ada kata s sama dengan hello ya, seperti ini. Saya ganti aja s sama dengan hello. Ini saya pin S seperti ini. Saya komen dulu, lalu akan saya coba jalankan. Nah, kalau ini kan hanya assignment, saya kira ini tidak perlu diajari ya. Kalau seperti ini kan replace, benar-benar replace, dan replace-nya itu lewat coding. Kalau seperti ini ya, nge-replace-nya ini lewat coding ya. Saya rasa kalau ini tidak smart ya, cara seperti ini walaupun bisa tapi tidak smart. Jadi ini saya hapus. Nah, ada immutable yang dimaksud di sini. Saya ingin memodifikasi ya, memodifikasi dari sebuah string. Jadi kayak replace dari sebagian dari string. Contoh di sini saya punya Hello Titan ya, Hello Titan. Di sini hello ini panjangnya 5 ya, 6 ya, jadinya 6. Terus di sini ditambah word. Kalau saya jalankan hasilnya seperti ini. Kalian punya gambaran dulu. Aslinya dia Hello Python, lalu dia baca var 1 sama dengan var 2 sama dengan var 1.26, lalu ditambah word ya, arti tambah di sini penggabungannya. Nah, yang dimaksud di sini var 1 ini tidak bisa dimodifikasi, diedit secara langsung, karena nilai ini boleh dikatakan ini nilai paten. Yang ngeditnya dengan cara replace tadi, pakai operator assignment ya, pakai operator assignment. Nah, kalau var 2 ini ngopi sebagian dari var 1, lalu sebagian di replace, kita print boleh dikatakan var 2-nya kan, seperti itu kan. Ini var 1.26 ini bisa kita ganti dengan var 2 ya kan, bisa kita ganti dengan var 2. Nah, kalau yang dengan assignment ya, yang dengan assignment, jadi di sini ada kata hello ya. Kalau saya ubah, ini saya komen ya, ini saya komen, terus ini saya buka.
Jadi ini saya ubah. Jadi maksudnya kan ini kan sebetulnya sudah ada indeksnya, bisa diakses indeks. Ya, string kan juga punya indeks. Saya mau mengakses langsung pada indeks kesekian. List itu kan bisa diedit. Tapi kalau string tidak bisa. Ini yang namanya immutable. Ya, kita coba kita jalankan. Error. Memang ini error. Karena objek itu tidak bisa diubah dengan operator assignment secara langsung, mengakses langsung pada indeks tertentu. Jadinya ini bisa Anda ganti dengan cara lain seperti ini. S sama dengan Y, ya, plus S1 len S. Ya, mulainya dari 1, tidak dari 0. Jadi S0-nya kita ganti dengan Y. Seperti ini. Jadi paham ya, yang dimaksud immutable itu tidak bisa diubah sebagian. Jadi bersifat kekal. String itu bersifat kekal dalam tanda petik seperti itu. Oke ya, paham ya. Nah, terus yang berikutnya. Ya, jadi boleh dikatakan ini pakai assignment, atau tadi kalau mau langsung ya edit langsung cara pertama seperti tadi. Oke, yang berikut adalah for loop recap. Nah, jadi di sini kita juga bisa ya melakukan looping. Ya, melakukan looping menggunakan for. Kalau tadi kan ada contoh pakai while nih. Sama mana nih? Nah, ini kan ada contoh pakai while. Nah, kelihatan beda. Ini saya komen. Nah, perintah while ini lebih algoritmik ya, lebih algoritmik step by step. Lebih algoritmik step by step. Kalau pakai bahasa Python ya Pak, kalau Anda pakai bahasa Python, Anda bisa menggunakan for loop dan in range. Enak toh? Ya, for loop dan in range. Dan ini kalau ini kan memang ini integer. Ini kan integer. Dia mengulangi dari nilai 0, 1, 2, 3. Kalau yang ini in range 24, dia mengulangi 2 dan 3. Ini memang integer ya. Nah, in range ini juga bisa digunakan pada yang bukan integer, yang bukan angka, yaitu string. Lihat. Nah, kita lihat. Di sini ada 2 kode ya. Ada 2 kode. Kita lihat yang pertama adalah S sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H. For index in range len S. Len S berarti A, B, C, D, E, F, G, H ada 8. Ya, in range 8 S index. Indeksnya berarti dari 0 sama dengan I, or index sama dengan U. Maka di sini akan melakukan pencarian ya. Jadi dia akan ngecek apakah indeks I itu ada indeks dari S masing-masing dari S ini. Apakah ada huruf I dan U-nya? Cara ini adalah cara konvensional, coding konvensional. Kalau Anda belum paham belum paham fungsi-fungsi dalam string. Tapi kalau Anda sudah paham fungsi dalam string, enak banget ya, enak banget. Anda tidak perlu menggunakan ini. Anda hanya menggunakan char in S. Char in S. Char in S seperti ini, dia langsung otomatis, Python itu langsung otomatis mengetahui atau membaca per indeks, per karakter. Enak toh? Ini di bahasa pemrograman lain repot ini. Tapi kalau di Python enggak.
Jadi if char sama dengan I or char sama dengan U, jadi dua kode ini bisa digunakan. Tapi kode ini sudah dirancang untuk Python agar lebih mudah. Sebetulnya algoritmanya lebih seperti ini, tapi ini algoritma yang lebih panjang. Kalau kalian mungkin belajar bahasa pemrogramannya pakai bahasa C, mungkin malah lebih dalam lagi ya daripada ini. Daripada ini lebih dalam lagi. Nah, ini sedikit banyak coding ini akan membuat lebih sederhana. Sambil kalian pikirkan ya, kalian bayangkan kalau kalian sulit memahami, nanti akan saya berikan contohnya lagi. Di sini ada contoh lagi, contoh robot ears. Mungkin kalau kalian lihat codingnya bingung ya, saya akan bukan saja lah biar kalian bisa punya bayangan. Saya punya robot cheers yang pertama pakai for ini yang pakai tanda centang, yang satunya pakai while, pakai tanda silang. Nah, kita lihat yang while ini sebetulnya tanda silang itu error atau tidak. Jadi agar Anda tidak sampai salah mengartikan. Ya. Yang silang, kita coba yang silang. Saya tulis y ya. Ulangi 2 kali. Hasilnya seperti ini. Give me a y, give me an a, give me an a, give me an h. Kita lihat ya, ini yang pakai while. Error enggak? Tidak error. Kita coba yang pakai for. Juga gue sama saja. Tidak error. Artinya yang pakai while apakah tidak boleh? Boleh. Yang pakai for juga boleh, tapi yang pakai for lebih cocok untuk Python karena boleh dikatakan codingnya akan lebih ringkas. Seperti itu ya, ini codingnya lebih ringkas. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit saya jelaskan yang for saja ya. Jadi ini n letters. Jadi yang dimaksud n letters huruf depan yang diawali dengan n. Ya. Jadi A, E, F ini seperti ini ya. A, E, F, H, I, L, M, O, R, S, X ini pakai n. Depannya n. Selain itu depannya e. Jadi n letter. Ya. If char in a letter. Enak toh? Kalian tidak perlu menggunakan ini. Ya. Ya walaupun di sini juga pakai in sih, dia pakai in. Ya, di sini pakai char word i, dia kan kesuwen ya, kesuwen bacanya. Jadi char in an letter di sini sudah kita gunakan char in word. Jadi boleh dikatakan di sini ada char in word. Kalau ini looping sama char in word, kalau tadi wordnya itu y. Berarti word pertama adalah y. Char pertama adalah y. Y itu masuk ke sini enggak sih? Enggak ada huruf Y ya di sini, berarti dia akan menuliskan give me a Y. Ya, give me a Y. Give me a Y. Y. Gitu ya jawabannya. Ini kan robot cheerleader. Seperti itu. Ya. Ini looping lagi. Kan habis itu huruf E. Ya, karena huruf word ya, wordnya itu kan y ya, wordnya itu kan y. Apakah e itu masuk ke n? Nah, ini kan masuk ke n.
berarti NE ya. Terus A, terus H itu juga masuk di sini. Jadi N yang ini E dan N. Nah, terus di sini lalu di spell ya, kita spelling YEAH, di spell jadi seperti itu, yaitu kayak robot cheerleaders seperti itu ya. Ini adalah nanti kalian bisa pelajari lagi ya, pahami lagi. Kalau masih bingung, kalian coba nanti tonton ini video ini, ulangi lagi, tonton ulang sampai kalian paham. Memang memahami hal seperti ini itu tidak bisa langsung ya. Kalau misalnya bingung ya kalian terima saja dulu, lanjut next, kalian ulang sampai kalian paham. Next, yang berikutnya ya, contoh lain di sini ada I love you ya, I hate you. If len S1, if len S2, ini maksudnya len S1 berarti panjang. Jika panjangnya sama, maka kita cek char in S1. Char in S1 I ya, I yang pertama kan I akan dicari pada char 2 in S2. Char 2 in S2 berarti kan double loop ya ini. Jika char 1 sama dengan char 2, maka common letter. Maksud common letter di sini adalah apa itu namanya? Karakternya sama, char yang sama. Jadi di sini akan dicari karakter yang sama. I sama dengan I, common letter. H tidak sama dengan H. L tidak sama dengan H, O tidak sama dengan A, V tidak sama dengan T, E sama dengan E, common letter ya. Spasi sama dengan ya, jadi ini spasi sama dengan ya, berarti 1, 2 ada spasi, E 3, spasi 4, U 5. Nah, kita coba lihat codingnya. Saya sudah buat codingnya tadi. Nah, ini ya, ini kalau saya jalankan contoh lain ya, dan lain hasilnya seperti ini, common letter 5 kali. Ini kamu bingung common letter ya, kamu tulis seperti ini aja. Saya copy aja biar cepat. Nah, ini akan saya tulis di sini. Begini biar ya, mencarinya kalau sudah ketemu ya selesai langsung loop berikutnya. Nah, di sini saya akan menggunakan indeks yang char ke-1 ya, indeks char ke-1. Jadi S1 indeks itu adalah sebuah fungsi dalam char. S1.index char 1 berarti dia akan mengindeks, kalau I berarti 0 ya, I berarti 0. Char 1 pada indeks ini sama. Nah, saya jalankan saja ya biar kalian paham ya mungkin ya. Kalau tidak dijalankan tidak paham. I pada indeks ke 0 sama. Spasi pada indeks 1 sama. E pada indeks ke-5 sama. Spasi pada indeks ke-1 sama. Ya, karena ini char 1. Lalu di sini ada U pada indeks ke-7 sama. Nah, kenapa kok spasi pada indeks ke-1 munculnya? Karena dia
mencari spasi pada indeks yang awal. Ya, kita coba di sini kalau kita tambahkan S indeks char 2. Ya, ini saya I1 sama dengan I2. Nah, ini saya ganti dengan I1. I2. Ini ya. Nah, kita coba. Mungkin ini bisa jadi berbeda. Ya. 15117. Kebetulan I-nya 0, spasinya 1, E-nya 5, spasinya 1 lagi, U-nya 7. Padahal sebetulnya spasi yang ke ini adalah spasi yang ke-6. Ya. Seharusnya ini yang ke-6, tapi ini muncul yang ke-1 karena kita menggunakan indeks. Gitu ya. Kecuali kalau di sini kita menggunakan counter. Kita menggunakan counter. Nah, ini beda cerita, pakai counter, pakai integer. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi intinya kamu tahu ya. Jadi di sini mengecek apakah huruf I itu ada pada S2. Spasi ada enggak? Spasi kalau ketemu pada indeks ke-1 ya sudah break. Ya. Gitu. Kalau ini misalnya saya tulis tadi char 1 sama dengan char 2. Ya. Jika char 1 sama dengan char 2, saya bikin I love I. U-nya akan jadi berubah jadi 1 ya. Nah, seperti ini. Sorry, I-nya indeks ke 0. Ya. Nanti kalian pahami lagi agar lebih paham ya. Oke, next yang berikutnya ada materi tambahan penggunaan library. Misalnya kita ingin membangkitkan nilai random, kita bisa membuat fungsi untuk membangkitkan nilai random tersebut menggunakan import library yang ada. Tambahan kode import ya ke kode awal Python, jadi ada fungsi random ini untuk membuat random 0 sampai dengan 1. Tapi kalau Anda ingin ini 0 sampai dengan 1 itu bisa ya, seringnya itu angka float ya, seringnya angka float 0, sekian. Tapi kalau Anda ingin random integer ya kalian bisa cari fungsi run int. Nah, nanti kalian bisa coba-coba, sebetulnya ini juga sudah digunakan pada kemarin ya, untuk membuat sinyal ya, untuk membuat sinyal. Tapi ya nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, ini kalian bisa gunakan ini untuk nanti mungkin di praktikum atau di yang lain kalian ada pencarian dengan ini ya, penggunaan coding ini, operasi string yang dihubungkan dengan random. Next ya. Next di sini ada operasi string. String itu beberapa operator yang berlaku ya. Beberapa operator berlaku pada string yaitu tambah dan bintang. Tambah pada string itu penyambungan, kalau bintang itu pengulangan. Jadi Python itu bisa mendeteksi apakah dioperasikan pada angka atau string. Jadi tanda tambah dan tanda bintang ini bisa dideteksi oleh Python. Kalau dioperasikan pada string ya dia berarti nyambung. Tapi kalau dioperasikan pada integer berarti dia nambah. Kalau di sini dioperasikan pada string dia pengulangan, tapi dioperasikan pada integer atau angka dia perkalian. Kita coba codingnya ya, kita coba codingnya. Di sini ada operasi ya, operasi ini ya, sambil kita jalankan. Sama ya, digabung, dan kalau ini dikalikan 5, hai 5 kali.
Terus di sini ada juga beberapa pencarian tadi, tambahan tentang pencarian searching ya. Tadi tentang yang ini sedikit tambahan tertinggal tadi. Ini hubungannya dengan robot yang karena ada in. Mungkin agar kalian bisa lebih mudah ya. Mana tadi pencarian? Nah ini ya. Di sini ini tadi robot cheers, yang ini pencarian. Jadi in itu bisa digunakan untuk pencarian. Jadi kalau robot cheers ini tadi kalian mungkin terlalu bingung ya. Ini lebih mudah pemahamannya. Di sini ada fruit, variabel fruit sama dengan banana. Apakah n ada di dalam fruit? Ini hasilnya true or false. Ya, kita coba saja. Python pencarian perhitungan, hasilnya true karena m ada di dalam banana. Kalau kita cari m in fruit, kita masukkan ke variabel, baru variabelnya kita print, ini juga muncul false. Nah, kita juga bisa mencari loh dari sini ya. Nanti untuk praktikum kalian bisa menerka-nerka ya. Sebelum saya bikin video praktikum untuk membahas praktikum, di soal praktikum itu sebetulnya ada tentang counting. Dari contoh ini seharusnya kalian bisa membuat ya. Walaupun nanti kalau sudah tidak bisa ya saya akan bikinkan video tutorialnya agar kalian bisa lebih paham. Nah, di sini ada counting word banana. Ini counternya mulai dari 0 ya. For letter in word, jika letter sama dengan A, maka count sama dengan count plus 1, print count. Yang dicari adalah A-nya ada 3 ya, muncul 3. Tapi kalau yang dicari adalah B, B-nya 1 itu. Kalau yang dicari adalah Z, munculnya 0. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya bahas ya. Ini di sini ada pustaka string lain, mungkin tidak saya bahas di sini ya. Kalian bisa googling sendiri, bisa kalian manfaatkan. Banyak sekali pustaka tentang string, tapi memang tidak pas ya kalau kita bahas di Daspro, karena memang di Daspro itu seharusnya kalau kalian sudah paham ini, nanti materi-materi tentang algoritma pengulangan, pencarian kalian tidak gunakan, karena operasi-operasi ini sudah tinggal pakai semua. Kalau di bahasa C tidak ada ini ya. Kalau dulu waktu 2 semester yang lalu waktu pasif pakai bahasa C tidak ada seperti ini, karena pakai bahasa C. Kalau di Python banyak sekali operasinya. Nah, kalau kalian penasaran, silahkan kalian bisa pelajari sendiri ya, kalian kembangkan sendiri. Dan mungkin cukup sekian ya. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses.